Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat, perlindungan, kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan kami mampu melewati semuanya. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepandaian atau kekuatan kami, tapi semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Bapa dan berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 66 ayat 1-19. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Mazmur 66 ayat 1-5. Tertulis demikian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Gunung Semeru meletus, menimbulkan banyak kerugian dan korban jiwa. Bencana yang terjadi ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia, bukan pula yang pertama terjadi di dunia. Peristiwa bencana ini hanyalah bagian dari bencana-bencana lain yang sudah terjadi di berbagai belahan dunia lainnya dan yang akan terjadi nanti. Bencana alam seperti halnya penyakit dan kecelakaan menimbulkan banyak pertanyaan di benak kita tentang Tuhan. Sayangnya saudara, ada banyak orang yang cenderung terburu-buru untuk menilai masalah ini dan seringkali sampai pada kesimpulan yang salah. Bagi orang ateis, bencana dipandang sebagai suatu peristiwa alam yang terjadi secara acak. Bagi beberapa filsuf, bencana dan kematian dipandang sebagai sesuatu yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak baik. Bagi para kaum legalis, bencana terjadi semata-mata karena dosa manusia. Bagi beberapa teolog liberal, bencana membuat mereka menyalahkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya tanggapan kita menyikapi bencana yang terjadi? Apakah sama dengan salah satu di antara kelompok tersebut? Kita perlu menanggapinya dengan melihat semua dari sudut pandang firman Tuhan sesuai dengan kebenarannya. Mazmur 66 berisi tentang sikap yang benar dalam meresponi pekerjaan Tuhan yang tidak terlihat atas bumi ini. Kita semua manusia bergantung kepada kebesaran kuasa Tuhan. Di ayat yang kelima dikatakan, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ayat ini mengandung maksud agar kita belajar untuk memahami karya dan perbuatan Tuhan atas seluruh bumi. Kedahsyatan kuasanya begitu luar biasa. Kita begitu kecil dan tidak berdaya. Kita hanya dapat bergantung kepada Tuhan. Dalam ketidakberdayaan kita memiliki harapan di dalam Dia. Melalui bencana-bencana yang terjadi, mari kita belajar mengerti 3 hal ini, saudara. Yang pertama, Tuhan satu-satunya yang dapat kita percayai. Bagaimanapun beratnya atau sulitnya bencana yang terjadi, kita tetap dapat percaya kepada Tuhan. Jangan kehilangan iman kepadanya. Bencana hanyalah salah satu hal yang menunjukkan panggilannya yang kuat untuk kita terus percaya kepadanya. Yang kedua, saudara, Tuhan itu baik. Dalam Yakobus 1 ayat 17 tertulis, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna
datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara yang terkasih, kadang kita tidak mengerti sisi baik dari suatu peristiwa bencana. Namun kita semua perlu menyadari bahwa Tuhan itu baik dan selalu akan baik dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak memahami saat ini, tapi percayalah, Dia selalu baik. Yang ketiga, saudara, Tuhan mengasihi kita. Bencana demi bencana masih akan terjadi sampai kesudahan segala sesuatu. Tuhan Yesus telah mengatakan hal ini. Namun itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Hal ini terjadi supaya kita bersiap diri untuk masuk dalam kekekalan. Semuanya ini harus terjadi untuk menyatakan kemuliaan, kuasa dan kasih-Nya kepada kita semua. Apapun yang terjadi di bumi ini, itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya, jangan salahkan Tuhan, dan teruslah semakin mengasihi Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk mengerti dengan benar, memahami akan Engkau lewat situasi bencana yang terjadi. Engkau tetap adalah Tuhan yang kami percayai, sekalipun ada begitu banyak hal yang tidak dapat kami mengerti. Ada bencana, pandemi, segala hal yang kelihatannya tidak baik di bumi ini. Tapi kami tetap percaya Engkau Allah, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Hanya Engkau ya Tuhan, satu-satunya yang kami percaya dan kami sembah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, karena kami mengerti bahwa Engkau selalu baik dalam segala yang Engkau kerjakan. Dan Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tidak putus, kasih yang kekal, kasih yang meliputi seluruh kehidupan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengerti dan memandang segala sesuatu dari sudut pandang kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak menyalahkan Tuhan, melainkan kami selalu bersyukur, bersukacita, dan senantiasa hidup mengasihi Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami di daerah Jawa Timur, khususnya di sekitar Gunung Semeru, yang sedang mengalami penderitaan akibat bencana. Berkati dan tolong mereka, berikan kekuatan, dan nyatakan senantiasa belas kasihan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Berikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Malam ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu bagi kami semua. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan jamah dan sembuhkan. Kuatkan iman mereka untuk terus percaya kepada Tuhan. Kuatkan yang lemah, bangkitkan semangat yang berputus asa, dan berikan jalan keluar kepada setiap mereka yang sedang mengalami masalah ataupun persoalan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.